Halo, balik lagi di film thriller yang kedua. Ini kalau udah ada yang pernah nonton, coba spill di kolom komentar, bagi-bagi apa nama judul filmnya. Masih ya, dengan thriller, ini ceritanya tentang di suatu sekolah yang pada hari itu ada guru bernama Justin Gandy. Dia ini guru baru. Nah, dia tuh ngajar di satu kelas. Pada saat dia masuk kelas, ternyata di kelasnya itu kosong. Hanya ada satu siswa. Padahal hari sebelumnya ya semua anak-anak masuk kelas berjalan seperti biasa. Nah, disinilah terjadi misterinya. Semua kota heboh. Kenapa? Ya karena hanya anak-anak di kelasnya Justin Gandy yang hilang. Nah, namun ada satu anak yang gak hilang, yaitu namanya Alex Lily. Nah, itu adalah hal yang sangat membuat tanda tanya. Yang lain hilang, kenapa anak ini masih ada? Jadi, anak-anak satu sekolahan itu takut sama Justin Gandy karena mengira bahwa dia tuh nenek sihir yang telah melenyapkan anak-anak dan lain sebagainya. Serta orang tua di kota itu marah gitu loh. Kenapa itu terjadi pada anaknya dan hanya pada kelas yang dipimpin oleh Justin Gandy. Jadi pada waktu setelah kejadian mereka melaksanakan yang namanya rapat komite ya. Ingin mencari penyelesaian untuk mencari anak-anak mereka yang hilang ini. Tapi hal itu nggak berjalan lancar. Karena ya namanya semua orang tua kehilangan, jadi situasinya nggak kondusif banget untuk diperbincangkan ramai-ramai. Apalagi di sana ada Justin Gandy, guru ya, guru yang bermasalah. Jadi akhirnya itu tidak menemukan titik terang dan kepala sekolah menyuruh guru Justin Gandy ini untuk pulang karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saat jalan pulang, Justin Gandy ini merasa curiga. Kenapa hanya Alex? Tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, hanya berpikiran seperti itu aja. Jadi di saat dia jalan pulang, dia merasa ada seseorang yang ngikutin dia. Tapi ya udah ya, karena kan Eee, ya masa sih hantu gitu kan, ini udah zaman modern, jadi dia mikir ya biasa-biasa aja. Ditutuplah pintu rumah sama dia, dia masuk ke rumah kan, ternyata ada yang gedor-gedor. Tapi pas dibuka nggak ada orang. Horor dong, dia takut. Tapi keesokan paginya yang dia temukan adalah mobil dia dicoret dengan tulisan witch atau penyihir. Ya udah pastilah ya itu kerjaan dari dari salah satu orang tua yang anaknya hilang karena merasa kecewa dan merasa suudzon ya kepada, guru Justin Gandy ini. Nah, kemudian ya hari berlanjut. Nah, nggak sengaja Justin Gandy ini ketemu sama temennya ini polisi, cowok. Nah, dia minta tolong sama Justin Gandy untuk mencari penyelesaian dari masalah ini gitu loh. Sedangkan Justin Gandy ini mau minta ketemu sama Alex Alex Lily, sama kepala sekolahnya nggak boleh karena takut anak itu trauma gitu loh. Nah, karena ya teman-temannya hilang loh, dia sendirian coba. Ya sudah, jadi dia minta tolong tuh sama temen yang polisi untuk menyelidiki Alex Lily. Tapi ya belum mulai jalan tuh kata temennya, iya nanti. Nah akhirnya si Justin Gandy ini yang duluan nyelidikin Alex Lily. Pada saat pulang sekolah, dia ngikutin Alex Lily sendiri pulang ke rumah. Dia nungguin. Di rumah itu ya nggak ada aktivitas gitu loh. Si Alex pulang sekolah langsung masuk rumah, tapi sampai malam nggak ada kegiatan apapun di dalam rumah itu. Jadi dia inisiatif untuk ya saking penasarannya ya, dia ngintip. Dia ngintip ke dalam rumahnya Alex dan dia lihat di kaca jendela itu ada dua orang yang lagi duduk nonton TV, tapi ya cuman kayak jadi patung. Kayak gitu aja gitu loh. Nah itu mencurigakan. Dia ngetok-ngetok. Kayak kita yang bilang, "Halo, assalamualaikum," kayak gitu kan. Tapi nggak ada yang jawab, tapi ada orang. Jadi karena dia curiga, dia buka pintu, nggak bisa dibuka. Nggak mungkin dong dia manjat, kan dia cewek. Jadi dia tetaplah nunggu di luar, di dalam mobil. Tapi kamu tahu apa yang aneh? Saat dia ketiduran di dalam mobil, pintu rumah Alex Lily kebuka. Kemudian tahu-tahu pintu mobil si Gendy juga kebuka. Dan rambut Gendy itu ada yang gunting. Habis itu udah lanjut keesokan harinya.
tanda tanya dong, "Itu apa? Itu siapa? Itu ngapain?" Ya kan? Nah, keesokan harinya, baru tuh temennya si Gendy yang polisi nyelidikin si Alex. Ya sama kayak si Gendy. Anak itu pulang, terus masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah ya sampai malam nggak ada aktivitas sama sekali. Dan si polisi ini juga ketiduran. Kejadiannya juga sama. Rambutnya itu hilang, diambil, digunting, tapi nggak tahu sama siapa. Tapi anehnya si polisi ini, habis dari rambutnya itu digunting, dia jalan masuk ke rumahnya Alex. Habis itu nggak keluar lagi. Berarti kan ada yang aneh ya di rumahnya Alex ya. Udah tuh dua orang itu. Kemudian ada satu lagi namanya Archer. Itu adalah orang tua dari murid-murid yang hilang. Ya namanya orang tua terpukul, kenapa anaknya hilang tiba-tiba mendadak. Dia penasaran dong. Jadi kan setiap rumah di luar negeri itu keren ya, canggih, punya CCTV. Ya udah dia ngeliat semua CCTV-nya dan ngecek anaknya ini lari kemana pas saat jam tengah malam itu. Jadi, Archer ini inisiatif untuk ngelihat CCTV. Jadi saat malam itu pintu terbuka aja dengan sendirinya. Dan anaknya langsung lari ke kegelapan. Nah, dia karena pinter ya untuk nyari anaknya, dia buat peta. Peta perumahan tuh, keren mereka tuh punya peta perumahan. Dan itu anaknya tuh lari mengarah kemana. Digaris, 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 dapatlah ke arah rumahnya Alex Lily. Tapi dia belum bergerak, dia baru nyari-nyari aja nih. Akhirnya karena dia juga penasaran, dia pertama-tama dia nemuin si Gendy dulu. Minta maaf karena udah nulis kayak gitu ya. Ternyata yang nulis penyihir itu adalah si Archer. Dia minta maaf, kemudian dia tuh ngajak ngobrol si Gendy. Apa yang dia temukan ini? Anak-anak tuh lari ke arah sini, ke rumahnya Alex Lily, kata dia kayak gitu. Emang ngebingungin ya Alex ini, anak kecil tapi kok masalahnya semuanya ke dia gitu. Jadi mereka berhentilah ngobrol kan sambil ngeliatin peta itu di sebuah pom bensin. Dan kalian tahu apa hal yang aneh dan menakutkan? Tiba-tiba dari arah bukit belakang tempat mereka ngisi bensin, ada kepala sekolah yang bentukannya udah kayak ya orang kesurupan gitu loh, matanya merah, kemudian banyak darah. Dia lari dari pebukitan itu dan langsung ngejar si Gendy. Kenapa dia ngejar Gendy? Karena dia mau bunuh Gendy. Jadi Gendy nyelamatin diri, si Archer ngebantu Gendy dan mereka kabur. Mereka lari. Dan akhirnya apa? Akhirnya kepala sekolah tuh nggak bisa nangkep, malah kepala sekolahnya yang celaka dan meninggal. Nah, satu hal yang aneh ya. Kenapa sih kepala sekolah bisa kayak gitu? Lanjut di part 2 ya.